warahmatullahi wabarakatuh. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Hai, kembali lagi dengan saya Alia Fauzia, di mana kali ini kita akan berbincang tentang hal yang menarik nih teman-teman, mengenai after college. Kalau ngomongin masalah kuliah, pernah nggak sih kepikiran kalau kuliah itu tidak sesuai sama ekspektasi ketika SMA? Aku dulu sempat mikir kalau kuliah itu bebas, berangkat semaunya, tapi nyatanya nggak gitu. Dan tentunya, setiap mahasiswa memiliki kisah after college yang berbeda-beda, sama halnya dengan narasumber kita nih, yang merupakan Ketua Medical Team 2018 dan pernah meraih penghargaan mahasiswa berprestasi terbaik 2, Sekolah Vokasi IPB. Wah, ada yang bisa nebak gak tuh? Ya, kalau yang nggak tahu nggak usah ditebak juga nggak apa-apa kok, nanti saya sebut. Narasumber kita kali ini adalah Kak Andini dari LNK 54. Silakan Kak Andini untuk memperkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan namaku Andini Dwiarta Putri, biasa dipanggil Andini. Aku merupakan salah satu alumni dari Sekolah Vokasi IPB dari program studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkatan 54. Oh iya Kak, mungkin barangkali bisa diceritakan tentang diri kakak maupun kesibukan kakak akhir-akhir ini? Sekilas tentang aku merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Ya, aku adalah anak bungsu, asli dari Serang, Banten. Lahir di sana, tepatnya pada tanggal 20 April 1999. Nah, saat ini kesibukan ataupun kegiatan yang sedang aku laksanakan adalah aku bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai environment specialist dan juga sedang ada kegiatan project untuk komunitas yang memang sedang aku kembangkan, yaitu envirocom.id. Nah, tadi itu merupakan perkenalan sekilas ya dari Kak Andini. Langsung saja ya Kak, sebelum kuliah, kira-kira apa sih ekspektasi kakak mengenai kehidupan kuliah? Dan kira-kira apa aja perbedaan yang dialami sebelum dan sesudah kuliah? Ekspektasi aku mengenai kehidupan kuliah itu, aku udah mikirnya itu pas waktu lulus SMA ya, dari awal lulus SMA, dari awal mau mendaftarkan diri ke perguruan tinggi, itu aku udah mikir pasti nanti ketika aku lulus dari SMA dan mau melanjutkan studiku di universitas, pasti kewajiban aku lebih besar lagi. Pasti aku mikir tugas-tugas aku pasti lebih banyak. Terus juga aku mikirnya nanti aku mau aktif organisasi juga, karena kan kebetulan aku waktu di SMA juga seneng banget ikut organisasi. Makanya di kuliah aku ekspektasinya bisa aktif organisasi, bisa ikut-ikut lomba, bisa ikut program-program kegiatan pengabdian dan lain-lain. Aku sih tipikal orang yang senang banget bersosialisasi sama orang-orang banyak kayak gitu. Jadi ekspektasi aku ya di nanti pada saat aku kuliah, aku nggak cuma kuliah doang, nggak cuma belajar gitu, tapi aku juga pengen bisa aktif, bisa berorganisasi kayak gitu. Kalau misalkan perbedaan yang dialami sebelum dan sesudah kuliah, itu biasanya jelas banget terlihat dari cara kita bersikap, kemudian juga dari perubahan pola pikir kita, kemudian juga dari kebiasaan atau habit kita. Karena nantinya itu hal-hal yang belum kita dapatkan di bangku SMA, ketika kita di perkuliahan, hal itu akan kita dapatkan gitu. Jadi ketika kita udah lulus dari SMA dan mau memulai kehidupan kampus, itu bakalan ada masa transisi dari SMA ke perkuliahan yang mungkin kebanyakan orang bilang agak sulit gitu. Tapi kalau misalkan kita udah terbiasa, itu nggak akan sulit buat kita beradaptasi gitu. Dan disitulah nanti terlihat perbedaannya, perbedaan kita bersikap. Mungkin waktu SMA kita lebih yang kayak seneng nongki main, kemudian juga nggak mikirin soal uang dan lain-lain gitu. Tapi ketika nanti udah kuliah, pola pikir kita, cara kita bersikap jadi beda. Misalkan kita jadi lebih bijak buat manage uang kita gitu, karena apalagi buat para perantau gitu, jadi nggak seenaknya
happy-happy, nongki-nongki kayak gitu. Nah, itu akan terlihat perbedaan ketika teman-teman semua masih di dunia SMA dan ketika sudah memasuki dunia kampus. Jadi cara bersikap, pola pikir, dan kebiasaan itu akan terlihat perbedaannya gitu. Jadi perbedaannya sangat terasa ya Kak, apabila kita dari SMA ke perkuliahan. Nah, Kakak juga kan merupakan mahasiswa yang aktif nih. Kira-kira bagaimana sih caranya kita untuk move on dari kepribadian SMA menuju kepribadian anak kuliahan? Kalau misalkan kita ngomongin gimana sih caranya biar bisa move on dari kepribadian anak SMA ke kepribadian anak kuliahan gitu ya. Sebenarnya cara terbaiknya ya menjadi diri kita sendiri aja gitu, karena semua itu akan berubah gitu ya, akan terbentuk, akan berjalan ketika teman-teman semua udah berproses gitu. Berproses di mana? Ketika teman-teman mulai masuk ke dunia perkuliahan, ketika teman-teman mengikuti MPKMB, kemudian juga ketika nanti semester 1 dan seterusnya. Nah, itu akan dengan sendirinya kepribadian teman-teman itu akan terbentuk. Jadi teman-teman gak harus yang mikirin gimana ya cara terbaik aku buat bisa beradaptasi gitu, enggak gitu. Tapi karena teman-teman nantinya sudah terbiasa, akhirnya kepribadian yang baik pun akan terbentuk dalam diri teman-teman semua gitu. Jadi jangan terlalu maksain ataupun mikirin, karena yang terpenting itu adalah proses teman-teman menuju kedewasaan gitu. Ketika teman-teman di SMA mungkin pikirannya masih yang cuma buat happy-happy, ketika teman-teman di dunia perkuliahan pikiran teman-teman udah buat masa depan gitu, udah mulai serius. Nah, hal-hal kayak gitu tuh ya yang kita butuhin adalah menjadi diri kita sendiri aja dan mau berproses gitu. Kalau misalkan nanti hasilnya mau gimana, yang penting teman-teman di sini tuh udah mengikuti prosesnya. Nanti hasilnya kepribadian teman-teman sendiri akan terbentuk gitu, karena terbiasa dengan hal-hal yang teman-teman dapetin di dunia perkuliahan kayak gitu. Nah, betul tuh teman-teman. Intinya Allah bisa karena biasa, bukan karena dipaksakan. Nah, lanjut ya Kak, kira-kira hal apa aja sih yang penting untuk kita miliki? Kalau misalkan yang harus kita miliki itu jelas ya, kalau misalkan untuk kepribadian kita, yang paling penting ya hard skill dan soft skill itu harus balance. Kita nggak cuma belajar tentang teori-teori, materi-materi gitu, tapi kita juga perlu ada soft skill yang mendukung, kayak punya komunikasi yang baik, mengerti kepemimpinan, kemudian juga bertanggung jawab. Hal-hal kayak gitu juga kita perlu miliki ya. Jadi hard skill dan soft skill itu penting banget. Kemudian juga apa yang harus kita kuasai pada saat di kampus ya, ada 3 hal sebenarnya yang bisa dikuasai di dunia perkuliahan. Yang pertama itu ada akademik, kemudian ada prestasi, kemudian ada organisasi. Akademik itu jelas berkaitan dengan IPK, dengan pelajaran mata kuliah. Kalau misalkan prestasi, misalkan teman-teman pengen ikut lomba-lomba, mau di luar ataupun di dalam kampus gitu, ataupun kegiatan pertukaran pelajar, nah itu masuknya ke prestasi. Kemudian juga ada yang terakhir organisasi, aktif di organisasi kampus, karena seperti yang kita tahu banyak banget ya organisasi kampus, apalagi organisasi kemahasiswaan di IPB, hampir lebih dari 10 organisasi, ada 18. Nah itu teman-teman harus bisa menguasai itu gitu. Minimal kalau nggak 3 itu ya salah satunya lah, entah misalkan teman-teman pengen menguasai akademik aja, atau misalkan teman-teman pengennya fokus ke prestasi aja gitu, atau misalkan teman-teman mau organisasi, atau kalau misalkan lebih bagus kalau memang teman-teman menguasai ketiga hal tersebut. Jadi antara akademik, prestasi, dan organisasi itu balance, itu nggak apa-apa juga. Tapi yang penting jangan terlalu memaksakan diri teman-teman, karena balik lagi ke statement bahwa setiap orang itu berbeda-beda, punya kapasitasnya masing-masing. Bukan berarti kita itu nggak mampu, bukan berarti kita itu nggak bisa, tapi kita itu tahu apa loh yang kita memang butuhkan, apa loh yang memang harus kita kerjakan, apa yang kita pilih. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Jadi walaupun misalkan
kalian cuma milih satu, aku mau fokus di akademik aja deh, mau benerin IPK, mau IPK-nya mau cum laude, mau 4 terus, itu nggak apa-apa, itu pilihan. Atau ada yang pengen, aku pengen aktif organisasi deh, pengen ikutan BEM misalkan, atau pengen ikutan DPM, that's okay, it's your choice gitu, itu pilihan kalian. Atau ada yang pengen prestasi deh, aku pengen ikut-ikut lomba terus, ikut-ikut lomba ke luar kota, bahkan pengen yang exchange internasional juga silakan gitu. Itu pilihan teman-teman semua. Yang penting adalah teman-teman jangan sampai jadi kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang, karena nantinya nggak punya cerita buat setelah masa kampus. Kalau misalkan teman-teman cuma kuliah pulang, teman-teman nggak punya cerita ketika nanti teman-teman punya anak, atau ketika teman-teman bekerja, ketika ditanya atau interview kerja, teman-teman jadi nggak punya cerita selama perkuliahan tuh teman-teman ngapain aja sih gitu kan. Nah makanya kalau bisa usahain dari salah satu pilihan itu teman-teman harus bisa menguasai satu hal gitu. Nah, Kak, Alia jadi kepikiran sama satu problema. Jadi, terkadang kita tuh sulit banget untuk menguasai sesuatu dikarenakan kita tuh sangat tersendat untuk berkembang gitu. Kira-kira bagaimana sih caranya Kakak untuk mengembangkan potensi diri dan memperluas relasi secara baik selama kuliah? Kalau aku mengembangkan potensi diri itu salah satunya yang pertama melalui organisasi. Aku ikut organisasi karena organisasi itu merupakan salah satu wadah buat kita mengembangkan diri kita gitu, mengembangkan ilmu yang kita punya menjadi tempat untuk menyalurkan bakat kita, salah satunya melalui organisasi. Kebetulan aku waktu kuliah itu join ke English Club, Medical Team, dan Likista gitu. Nah, tiga organisasi ini aku ikutin karena punya tujuan masing-masing yang berbeda. Aku ikut medical team karena memang aku pengen mengembangkan potensi aku di bidang kesehatan gitu, ingin melanjutkan ilmu aku di bidang kesehatan dan kemanusiaan gitu. Terus aku juga ikut Likista karena aku juga pengen menyalurkan bakat aku di bidang lingkungannya gitu. Dan aku juga ikut English Club karena aku pengen mengasah kemampuan berbahasa Inggris aku gitu. Jadi aku ikut organisasi itu salah satunya adalah untuk mewadahi diri aku agar bisa mengembangkan potensi-potensi diri yang aku miliki gitu, menyalurkan bakat-bakat yang aku miliki. Salah satunya yang melalui organisasi, karena nggak semua hal itu bisa kita dapetin di bangku kuliah gitu. Kita nggak bisa dapat sesuatu hal yang baru kalau cuma duduk di kelas dengerin dosen ngomong, ngerjain tugas. Itu akan monoton ketika kita cuma gitu-gitu aja. Ketika kita cuma diam di kelas dan berinteraksi dengan guru atau dosen, kita akan monoton dan gak dapat hal-hal baru. Tapi ketika kita ikut organisasi, kemudian juga kita mengembangkan diri kita, terus juga kita ketemu dengan orang baru, ketemu dengan masalah baru, akhirnya kita juga bisa memberikan solusi, bisa belajar dari setiap masalah yang ada. Nah, dari situlah menurutku potensi diriku mulai berkembang kayak gitu. Terus juga ada bisa melalui lomba. Aku juga tipikal orang yang suka ikutan lomba, suka ikutan kompetisi. Kenapa? Bukan karena ingin penghargaan atau awarding sebagai juara 1, 2, dan 3, bukan. Tapi ikutan lomba itu karena aku pengen tahu sebenarnya kemampuan aku ini udah sampai mana sih gitu. Sebenarnya tolak ukur aku tuh harus udah di tingkat mana gitu. Karena kalau kita misalkan nggak ada tolak ukur, ya kita bakalan gini-gini aja. Terus juga kalau misalkan aku ya pikirannya, kalau ikutan lomba itu nggak cuma sebuah penghargaan yang aku dapat, tapi pengalaman, kemudian juga teman baru. Nah, disinilah networking terbentuk. Networking itu terbentuk bisa melalui organisasi, juga melalui perlombaan. Karena dari perlombaan, teman-teman kita justru lebih luas. Ada yang dari universitas lain gitu kan, ada yang bahkan dari jauh banget gitu, dari Papua bisa kenal gitu. Ya karena perlombaan. Jadi menurutku hal yang penting kalau misalkan teman-teman ingin mengembangkan potensi diri dan ingin memperluas relasi, ya ikut organisasi dan coba untuk ikut kompetisi atau perlombaan-perlombaan yang insya Allah bisa mengasah bakat teman-teman dan juga bisa menjadi wadah teman-teman untuk mencari relasi baru kayak gitu. Kak Andini sendiri juga kan sudah lulus. Nah, setelah berkuliah, kira-kira hal tersulit apa sih yang pernah dijalani dan sulit dilupakan? Situasi tersulit yang aku rasakan setelah berkuliah itu adalah pada saat mencari pekerjaan.
Kenapa mencari pekerjaan itu sulit? Karena yang pertama, dengan situasi pada saat lulus ini adalah lagi pandemi, lagi COVID-19 ini, itu banyak banget perusahaan yang PHK ke karyawan. Otomatis banyak banget orang-orang yang juga membutuhkan pekerjaan yang memang lebih punya pengalaman dibandingkan aku sebagai fresh graduate gitu kan. Itu. Nah, yang kedua juga, kenapa nggak mau lanjut kuliah aja? Karena emang planning aku adalah ketika aku lulus, aku ingin bekerja dulu. Aku pengen punya kerjaan dulu, baru aku mau lanjutkan pendidikan lagi dengan hasil gajiku sendiri gitu. Nah, tapi yang paling momen tersulit itu adalah setelah kuliah ya, setelah lulus, itu memang pada saat mencari pekerjaan. Karena sulit dengan situasi seperti ini, kemudian juga yang mau menerima fresh graduate, lulusan baru gitu kan, itu jarang banget. Apalagi dengan adanya banyak banget orang-orang yang di PHK. Nah, paling itu sih yang tersulit untuk mendapatkan pekerjaan pada saat setelah lulus gitu. Dan yang terakhir, kira-kira kakak bisa tidak memberikan pesan-pesan nih kepada para mahasiswa yang masih berkuliah? Buat adik-adik yang masih menjalani kuliah daring, harus tetap semangat, harus tetap produktif gitu ya. Karena walaupun dengan situasi seperti ini, teman-teman masih tetap bisa mengupgrade diri teman-teman, masih bisa aktif organisasi, masih bisa ikut-ikut perlombaan. Karena yang aku lihat, banyak banget pihak-pihak yang mengadakan perlombaan secara daring atau online. Jadi teman-teman juga masih bisa mengupgrade diri melalui perlombaan tersebut. Atau organisasi juga sama. Teman-teman masih bisa aktif organisasi, masih bisa join organisasi gitu ya, walaupun emang kita nggak bertemu langsung. Tapi itu semua bukan menjadi halangan buat kita untuk tetap berkembang. Jadi jangan jadikan situasi ini sebagai alasan teman-teman untuk nggak bisa berkarya, untuk berhenti berkembang. Itu jangan sampai teman-teman menjadikan ini adalah sebuah alasan. Karena nggak ada alasan kalau teman-teman emang pengen maju, nggak ada alasan untuk berkembang, untuk berkarya, itu nggak ada alasan. Sesulit apapun situasinya, ketika teman-teman emang mau mengupgrade diri, mau menjadi lebih baik lagi, insya Allah semua itu akan bisa dilakukan, walaupun harus online. Karena sebenarnya sama aja, cuma mungkin perbedaannya adalah kita tidak bisa bertemu langsung gitu, tidak bisa bertatap muka. Jadi pesan-pesan aku buat teman-teman semua, buat adik-adik semua, sesulit apapun situasi saat ini, jangan dijadikan alasan untuk teman-teman gak bisa produktif atau gak bisa berkembang. Harus bisa membuktikan bahwa teman-teman itu sebenarnya dalam situasi apapun juga sebenarnya bisa mengupgrade diri gitu. Jangan mudah untuk menyerah dengan situasi sulit. Harus bisa terus berkarya dan terus menginspirasi buat semuanya gitu. Harus semangat kuliahnya karena perjalanan kalian itu masih panjang. Masih banyak hal-hal di luar sana yang mungkin lebih berat dari masalah yang kalian hadapin sekarang. Jadi apapun masalahnya, apapun situasi yang kalian hadapin, belajarlah dari itu. Karena dari itu nanti, dari hal tersebut, teman-teman akan tahu untuk kedepannya, untuk bersikap harus seperti apa, untuk berpola pikir harus seperti apa. Nantinya itu teman-teman akan tahu. Jadi harus tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berkembang. Semangat! Semangat juga Kak Andini. Wah, bagus banget tuh pesan yang disampaikan. Apapun masalahnya harus tetap semangat dan jangan pernah berhenti berkembang. Baik Kak Andini, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, Likista ada jargon nih Kak. Kalau saya bilang Likista, Kakak jawab, salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Yuk Kak, kita mulai. Likista, salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Wah, terima kasih Kak Andini telah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast bersama saya. Terima kasih juga kepada para pendengar Pota yang telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk tetap follow up akun Instagram Likista yaitu Likista_IPB serta subscribe channel YouTube Himafo Likista IPB dan jangan lupa untuk like, comment, dan share ya. Sekian dari Alia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.